Shalom jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan kita yang luar biasa. Sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak dipuji. Mari bersama-sama kita sembah Dia, kita memuji Dia, kita meninggikan namanya yang ajaib. Syukur kami Tuhan. Oh, tinggikan namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menikmati setiap kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau layak disembah, Kau layak dipuji Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, dan kami mau bersorak-sorai karena Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama yang bersuka cita katakan amin. Woo! Berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untuk-Mu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untuk-Mu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Setiap langkahku, ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untuk-Mu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untuk-Mu.
terjadi. Kami bersyukur Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hati kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan
terjadi di sini. Kami haleluya, haleluya. Kami percaya kamilah umat pemenang Tuhan. Kesembuhan terjadi. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya. Oh, haleluya. Kutinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Makasih kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Biarlah melalui taburan firman Tuhan ini kita dapat bertumbuh dan kita dapat kuat di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Oh, haleluya. Akan tersungkurku di kakimu. Oh, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, oh, untuk memuliakanmu. Oh, kami bersyukur Tuhan, ku mau memuliakanmu Tuhan, ku mau meninggikanmu Tuhan. Pakai kami, bentuk kami sesuai bencanamu. Oh, haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Dan pada kesempatan ini saya rindu untuk sekali lagi berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya rindu kita semua boleh belajar firman Tuhan. Oleh karenanya saya ingin pastikan setiap kita sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Setidaknya saudara sudah bersiap-siap belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar dan sebelum kita membaca akan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau ciptakan buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, dan dimanapun setiap jemaat-Mu berada, kami percaya di sana urapan Tuhan juga ada. Dan kami percaya bagi setiap kami yang belajar firman Tuhan bersama-sama, bahkan merenungkan firman Tuhan ini dalam segala kondisi kami percaya ketika firman Tuhan ini ditaburkan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan Yesus sekali lagi berkati dan urapi kami,
sehingga kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali karena kita bisa belajar firman Tuhan sampai saat ini. Dan meskipun di luar sana kita masih sering dan bahkan sampai hari ini kita mendengar bagaimana banyak gereja juga masih belum bisa beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat, dan bahkan kita pun juga demikian. Namun satu kerinduan saya, biarlah setiap kita tetap bersemangat. Setidaknya melalui pemberitaan firman Tuhan yang kita bisa pelajari secara online, bisa membuat kita untuk tetap menerima berkat firman Tuhan. Oleh karena itu, kerinduan saya sekali lagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar tentang satu tema yang temanya kalau kita mendengar merupakan sesuatu yang menyenangkan, yaitu pemberian yang terbaik. Kalau kita berbicara tentang pemberian terbaik, mungkin yang ada dalam bayangan kita adalah apa yang akan saya terima, begitu. Pemberian terbaik seperti apa yang saya akan terima. Tetapi dalam kesempatan ini saya tidak akan berbicara tentang apa yang akan saya dan saudara terima. Tetapi kebalikan daripada itu, yaitu apa yang kita bisa beri buat Tuhan dan yang akan diterima oleh Tuhan daripada kita. Dan satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca pada kesempatan saat ini, yaitu yang terambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ayat firman Tuhan ini berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya percaya bahwa ayat ini bukanlah ayat yang asing buat setiap kita. Dan mungkin saudara sudah sangat menghafal akan ayat ini. Tetapi izinkan saya untuk sekali lagi mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita memahami akan ayat ini. Dan sesungguhnya ayat ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang dipilih bahkan ditentukan menjadi milik kepunyaan Yesus Kristus, memiliki satu pemahaman bahwa kita tidak cukup hanya cukup puas menjadi orang Kristen. Tetapi ada bagian yang lain yang harus kita pahami, yaitu bahwa ada bagian di mana kita harus mempersembahkan tubuh kita. Kalau berbicara mempersembahkan tubuh kita, mungkin kedengarannya agak sedikit mengerikan. Tetapi yang dimaksudkan di sini bukan mempersembahkan tubuh seperti memberikan tubuh sebagai korban. Ya, mungkin bisa seperti itu, tapi lebih mengarah kepada pemahaman bahwa tubuh kita ini adalah milik daripada kepunyaan Tuhan. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dengan sangat luar biasa sekali, dengan sangat tegas. Di sini dikatakan karena itu. Jadi diharapkan setelah kita memahami bahwa kita adalah orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah ditebus, ditentukan dan ditetapkan menjadi milik kepunyaan Tuhan, kita memiliki pemahaman yang baru. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengawali dengan kata atau kalimat yang sangat sederhana tapi jelas. Karena itu, berarti ada sesuatu yang diharapkan untuk kita sadar. Apa kaitannya dengan karena itu? Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada setiap orang percaya, meskipun saat itu konteksnya ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, dan Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Jadi kemurahan Allah menjadi satu dasar, menjadi satu alasan untuk kita menyadari sesuatu. Dan kalau saudara pelajari tentang kondisi daripada jemaat Tuhan di Roma pada saat itu, tentunya jemaat di Roma bukan seperti jemaat yang mungkin saat ini saudara temukan atau saudara lihat, yaitu satu kondisi jemaat yang dengan begitu mudahnya mereka beribadah, dengan begitu mudahnya mereka melakukan satu pertemuan-pertemuan, entah itu sifatnya pertemuan sel,
pertemuan sesama anak Tuhan, berdiskusi firman. Tidak seperti itu, saudaraku. Justru kondisi jemaat Roma pada saat itu adalah ketika mereka kedapatan sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, maka hari itu mereka akan menghadapi masalah besar. Sebagaimana dikatakan bahwa ada penderitaan, ada ketelanjangan, ada pedang, bahkan ada segala sesuatu yang mungkin menyakitkan akan tubuh fisik mereka. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan katakan melalui Rasul Paulus bahwa demi kemurahan Allah, ada sesuatu yang akan Paulus katakan sehubungan dengan demi kemurahan Allah ini. Dan inilah sebabnya, saudara dikasih Tuhan, pada waktu Rasul Paulus menyampaikan akan surat ini kepada jemaat Roma, Rasul Paulus ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka, bahwa ada sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tetapi ini berkaitan dengan apa? Kesadaran kita sebagai orang yang mengikuti Yesus. Kesadaran jemaat yang ada di Roma ketika mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan katakan, Rasul Paulus menuliskan di sini adalah bahwa supaya mereka menyadari demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, ya ini khusus jemaat di Roma pada waktu itu, dan juga buat kita pada saat ini, supaya kita mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita berbicara tentang ibadah yang sejati, bukan berarti kita pergi ke gereja, tepat waktu, tidak lupa membawa Alkitab, bahkan tidak lupa memberikan persembahan persepuluhan, ikut memuji Tuhan dan berdoa, kemudian saudara katakan bahwa itu adalah ibadah yang sejati. Bukan demikian, saudaraku. Tetapi ibadah yang sejati itu mencakup ada beberapa faktor penting, faktor utama. Dan faktor-faktor itulah yang kemudian menjadi ibadah yang sejati. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca akan ayat ini, saya benar-benar tersentuh kembali. Sudahkah saya beribadah dan ibadah saya ini dikatakan sebagai ibadah yang sejati? Itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Dan kerinduan saya pada kesempatan ini adalah mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita belajar dan memahami apakah ibadah kita sudah menjadi ibadah yang sejati? Sudahkah ibadah kita itu sudah merupakan suatu pemberian yang terbaik kepada Tuhan? Jika ibadah kita hanya sekedar sebagai satu kegiatan rutinitas, maka saya katakan bahwa kekristenan kita masih pada level kekristenan yang agamawi. Tetapi kalau kita memahami bahwa kekristenan kita haruslah menjadi kekristenan yang menyenangkan hati Tuhan, maka saya mau katakan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang dewasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau bertanya buat saudara sekalian. Jika pada hari ini Tuhan bertanya kepada saudara, saya mau mengizinkan engkau memberi sesuatu kepada orang lain. Kira-kira saudaraku, sebagai anak Tuhan, apa yang akan saudara berikan kepada orang lain? Apakah saudara akan memberikan orang lain berdasarkan ada sesuatu yang saudara punya, kemudian saudara merasa, saya sudah bosan sih dengan barang ini, mungkin sebaiknya saya kasih aja ke orang lain. Apakah seperti itu? Atau mungkin ada juga yang berkata, barang ini sih bagus, masih layak, dan saya juga sayang sama barang ini. Tapi mungkin sebaiknya saya kasih aja kepada dia karena dia sangat membutuhkan. Lebih baik saya korbankan buat dia. Atau juga ada yang seperti ini, saudaraku. Saya jumpa ada seseorang yang kalau mau memberi kepada orang lain, dia akan berusaha memberi yang terbaik. Bahkan ketika ada sesuatu yang baik, yang kemudian orang berkata, bagus juga barang ini. Oh, kamu suka ya? Tetapi yang terjadi adalah dia mencari barang yang terbaru. Dan dia membawa barang yang terbaik dan terbaru itu untuk rekannya, untuk orang lain tersebut. Ada bermacam-macam orang dengan tipenya masing-masing. Jika ingin memberi yang terbaik itu dengan cara pandangnya masing-masing. Ada yang bekas, ada yang layak, tetapi ada yang benar-benar yang terbaik. Dan kalau saya mau lemparkan kepada saudara, kalau tadi misalnya Tuhan berkata seperti itu buat saudara. Tetapi kalau saat ini mungkin saya bertanya pada saudara,
kira-kira saudara ingin menerima pemberian yang seperti apa? Yang bekas, mungkin ya boleh dibilang barang bosannya orang. Atau saudara ingin barang yang mungkin juga kategori bekas tetapi masih layak bisa dipakai? Atau saudara ingin yang baru, grace? Saya yakin saudara pasti ingin yang terbaru dan terbaik. Saya pun juga demikian. Tetapi terlepas daripada itu, ada satu teman saya, dia adalah orang yang sangat sederhana. Dia nggak pernah nuntut, dia sangat-sangat sederhana. Dan setiap kali dia ditawarin, dia nggak pernah memilih baru kah, bekas kah, layak kah. Dia nggak pernah memilih. Karena dia orang sangat sederhana, dia santai saja. Dan orang-orang seperti ini diberi apapun dia terima. Bahkan dia mengucap syukur atas pemberian itu. Dan ternyata bisa juga terlihat ketika dia memberi kepada seseorang, dia tetap memberi yang terbaik dari apa yang dia punya. Dia tidak berusaha mengada-ngada apa yang dia punya, dan dia sanggup untuk mungkin itu bagian yang terbaik dari dia, dan dia memberikan itu kepada orang lain. Saya teringat kepada satu kisah di mana pada satu kali ada seorang yang datang ke rumah Tuhan untuk memberikan persembahan. Ada orang yang kaya memberikan persembahan cukup banyak. Tetapi kemudian muncul seorang ibu tua, dan firman Tuhan katakan seorang janda. Dia tidak bisa memberi yang banyak. Dia hanya memberi 2 peser atau 1 mata uang. Dan kemudian ketika dia memberinya, Tuhan Yesus berkata bahwa orang ini justru memberi yang paling banyak. Karena dia memberi dari apa yang dia punya. Bahkan firman Tuhan mencatat, dia memberi dari apa yang atau upah yang dia terima. Memberikan semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, ketika kita mau memberi kepada orang lain, tentunya kita harus tahu bahwa pemberian tersebut haruslah pemberian yang terbaik. Demikian juga kalau misalnya kita melihat tentang diri kita sendiri. Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin memiliki sesuatu. Tentunya bayangan saudara adalah sesuatu yang terbaik. Itulah sebabnya ketika saudara mungkin berdoa ingin mendapatkan pekerjaan, tentunya saudara minta kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin satu pekerjaan yang baik, sesuai dengan kemampuan saya, dan tentunya dengan gaji yang terbaik. Ketika saudara juga mungkin mau memilih pasangan, ya. Ketika saudara ingin memilih pasangan, saudara juga berdoa, Tuhan, temukan saya dengan seorang calon atau pasangan yang nantinya memang benar-benar bisa membuat saya bahagia. Dan tentunya entah itu pria atau wanita yang terbaik bagi saudara. Demikian juga ketika saudara mungkin punya anak, saudara ingin menyekolahkan mereka, tentunya saudara juga berpikir, saya ingin mencari sekolah yang terbaik, kampus yang terbaik. Dan tentunya saudara nggak ingin membiarkan mereka ada di dalam satu area sekolah yang buruk. Demikian juga ketika saudara mau mencari tempat tinggal, tentunya saudara berdoa, Tuhan, saya ingin mempunyai tempat tinggal yang nyaman, di tempat yang aman, bahkan tempat yang sehat. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Dan tentunya setiap kita pasti ingin mendapatkan yang terbaik. Tapi saudaraku, karena kita lebih fokus untuk mau menerima yang baik, dan kita fokus, oh yang baik itu seperti ini, maka yang terjadi adalah kita kelewatan. Yang saya maksudkan dalam tanda petik kelewatan di sini adalah bahwa sesungguhnya Tuhan sudah lakukan yang baik, tetapi karena kita hanya fokus kepada yang baik menurut kita, kita tidak sadar bahwa ada banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Termasuk salah satunya, kalau kita bisa ada sampai saat ini, dan kita masih bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Bukankah itu yang terbaik? Kalau misalnya hari ini saudara bisa makan, bukankah itu yang terbaik? Saudara bisa berada di satu rumah dan saudara mungkin boleh dikatakan jauh dari panas, jauh dari hujanan, jauh dari kedinginan. Bukankah itu adalah tempat yang terbaik? Ketika dalam segala aktivitas dan saudara bisa berangkat dengan baik dan pulang juga dengan baik, bukankah Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik buat saudara? Ketika saudara bekerja dan saudara mendapatkan upah, bukankah itu juga yang terbaik yang Tuhan lakukan buat kita? Seringkali kita masih mau menuntut yang baik-baik yang lainnya, sementara Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Bahkan hari ini,
ketika saudara bangun pagi dan saudara masih bisa menghirup udara bebas? Bukankah itu sesuatu yang terbaik yang Tuhan sudah lakukan? Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat, bukan sekedar melihat apa yang saudara inginkan, tetapi kali ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari kita. Tuhan menginginkan sesuatu dari saudara. Tuhan tidak memaksa saudara, tetapi melalui firman-Nya kita bisa tahu ternyata ada keinginan Tuhan yang ingin juga kita lakukan pada saat ini, yaitu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ini, saudaraku, ada bagian yang cukup luar biasa, sebab di situ dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Saya kasih mungkin poin, yaitu di kata persembahkan. Kalau saudara memahami tentang arti mempersembahkan, maka pengertian mempersembahkan ini, saudaraku, itu seperti saudara sedang membawa sesuatu kepada Tuhan, tetapi apa yang saudara bawa ini adalah sesuatu yang terbaik, dan saudara memberikannya dengan penuh hormat, dan yang saudara berikan kepada Tuhan adalah satu pemberian yang mungkin saudara sangat suka, tapi saudara berikan kepada Tuhan. Kalau saya mau katakan, ini adalah persembahan yang terbaik, memberikan persembahan. Tetapi ternyata Rasul Paulus tidak berbicara tentang mempersembahkan itu seperti mempersembahkan benda atau sesuatu, saudaraku. Tetapi Rasul Paulus dengan tegas mengatakan kepada kita sekalian supaya kita tuh mempersembahkan tubuh kita. Mengapa mempersembahkan tubuh? Mempersembahkan tubuh bukan berarti kita membawa diri kita untuk dikorbankan begitu. Tapi mempersembahkan tubuh itu dengan satu pengertian bahwa tubuh kita ini, tubuh saya dan saudara, dipersembahkan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sehingga Tuhan berdiam di dalam diri kita, Tuhan bertata dalam diri kita, Tuhan memerintah dalam diri kita, dan Tuhan yang benar-benar berdaulat atas tubuh kita. Tuhan menguasai pikiran kita, Tuhan menguasai hati kita, Tuhan mengasihi seluruh akan tubuh kita ini, dan Tuhan ingin pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan Rasul Paulus ingin katakan sekali lagi buat kita sekalian, supaya kita mempersembahkan apa? Tubuh kita. Dan setidaknya ada 3 poin yang akan kita pelajari berdasarkan apa yang Rasul Paulus tuliskan di dalam Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Dan poin yang pertama adalah persembahan yang hidup. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Poin yang pertama. Berbicara tentang persembahan yang hidup, saudaraku, ini sama seperti secara tradisi bangsa Yahudi kalau membawa korban persembahan kepada Tuhan, jelas haruslah hewan yang terbaik dan tentunya hidup. Tuhan tidak mengendaki persembahan yang luka, yang cacat, ataupun bahkan yang mungkin kurus kering. Persembahan yang hidup, persembahan yang terbaik. Itu yang Tuhan harapkan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita itu menjadi persembahan yang hidup di mata Tuhan. Persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya mau katakan, saudaraku, kalau kita hidup di dalam daging, maka sebenarnya kita masuk dalam kategori persembahan yang tidak baik. Tetapi kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya kita akan bisa menjadi persembahan yang hidup. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan demi kemurahan Allah, supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Jadi dengan kata lain, fokusnya adalah kemurahan Allah. Jika kita fokus kepada kemurahan Allah yang luar biasa buat kita, maka tidak ada alasan untuk kita memberikan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang cacat atau yang tidak baik. Tetapi karena kita menyadari kemurahan Allah, maka kita layak boleh memberikan persembahan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup. Poin yang pertama. Dan poin yang kedua, saudara, adalah persembahan yang kudus. Berbicara tentang persembahan yang kudus, saudara harus pahami bahwa kata kudus itu jelas bertolak belakang dengan sesuatu yang cemar. Mengapa kudus?
Karena kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena Allah yang kudus itu tidak bersentuhan dengan dosa. Dan kerinduan Tuhan supaya kita juga hidup di dalam kekudusan. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, bukan Tuhan Yesus turun ke dunia hanya sekedar menjadi pemimpin atau nabi atau seorang guru bagi bangsa Yahudi. Tetapi kerinduan Allah Bapa di surga adalah dengan hadirnya Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menebus setiap kita. Dan setiap orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus mau meresponi dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan orang itu dikuduskan oleh Tuhan. Dan dengan dikuduskan oleh Tuhan, maka setiap orang yang menjadi pengikut Yesus, menjadi percaya kepada Yesus, dia memperoleh tempat di surga. Itulah sebabnya penting artinya untuk kita pahami. Mengapa kita harus menjadi persembahan yang kudus? Karena Bapa di surga adalah kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Dia tidak menghendaki kita hidup di dalam dosa. Dan yang kedua yang kita harus tahu, bahwa Tuhan Yesus sudah mati demi kita, menebus dosa kita. Saya dan saudara sudah ditetapkan menjadi milik kepunyaannya, dan tentunya menjadi orang yang dikuduskan Tuhan. Dan yang ketiga yang kita harus tahu, bahwa di surga sana adalah tempat orang-orang kudus, bukan orang-orang cemar. Di dunia ini mungkin kita cemar, tetapi kita berusaha untuk memahami betapa baiknya Tuhan. Dan Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa buat kita. Dan kita bersyukur karena kita sudah dikuduskan. Jadilah pribadi yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu jagalah pikiran saudara, jagalah perkataan kita, bahkan sikap dan perilaku kita, supaya itu benar-benar tercermin kekudusan itu dari diri kita. Dan semuanya akan nampak saudaraku. Sebab kalau kita cemar, nampak apa yang ada dalam pikiran saudara dan saya. Kalau kita cemar, nampak dari apa yang keluar daripada mulut kita. Dan kalau kita cemar, nampak juga dari apa yang kita perbuat. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga saudaraku, mengapa kita harus menjadi persembahan yang kudus, menjadi persembahan yang hidup. Dan yang poin yang ketiga adalah persembahan yang berkenan. Persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, berbicara tentang berkenan, mungkin saya punya satu gambaran. Ketika mungkin saya bertamu ke rumah saudara, dan ketika saya datang ke rumah saudara, saya mengetuk pintu, dan saudara melihat ada saya di depan, saudara membukakan pintu dengan senyum, saudara menerima saya, kemudian saudara mempersilakan saya masuk. Dan ketika saya masuk, kemudian kita berbincang-bincang dengan hangat. Kemudian saudara menjamu saya. Dan bukan hanya berhenti di situ. Karena kita asiknya berbicara, asiknya berfellowship. Waktu berjalan terus. Dan tiba-tiba saudara berkata, "Nggak terasa ya sudah malam. Bisa nggak bertahan di sini, kita ngobrol lagi lebih lama?" Itu satu contoh ya saudaraku. Dan saya merasakan, oh ternyata saya berkenan di rumah saudara. Berkenan di hati saudara. Seperti itulah kira-kira. Tapi ada banyak contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan perkenanan atau berkenan. Tetapi seperti itulah kerinduan kita. Saya dan saudara rindu untuk berkenan di hati Bapa. Dan bahkan jauh lebih daripada itu, ketika kita masih punya kerinduan, Tuhan sudah memperkenankan kita di hatinya. Saya dan saudara adalah pribadi yang berkenan di hati Bapa. Bukan karena saudara baik, bukan karena saya baik. Kita berkenan di hati Tuhan karena Allah Bapa, Allah di surga, melihat pengorbanan Yesus yang luar biasa demi kita. Itulah sebabnya saudaraku, jadilah pribadi yang berkenan. Menjadi pribadi yang berkenan bukan berarti saudara harus hebat dalam pelayanan, saudara harus menjadi orang Kristen yang menghafal isi Alkitab, tidak demikian. Tetapi pribadi yang berkenan adalah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, perbuatlah segala sesuatu itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika saudara beribadah, orientasinya bukan saudara mencari berkat. Ketika saudara beribadah atau pelayanan, motivasinya bukan mencari berkat. Tetapi ketika saudara beribadah, saudara melayani, kerinduannya hanya satu. Saudara melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ketika saudara mengampuni orang lain, mengasihi orang lain,
semata-mata bukan supaya mereka baik sama saudara, bukan. Supaya mereka akan mungkin menghormati saudara, bukan juga. Tetapi ketika kita mengasihi mereka, kita mengampuni mereka, kita memaafkan mereka dengan satu pemahaman, karena Kristus sudah mengampuni kita. Itulah sebabnya saudaraku, sebagai anak Tuhan, apa yang saudara bisa beri kepada Tuhan? Berilah hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Kerinduan saya saudaraku, sampai akhir kehidupan kita, kita bisa menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Dan itu adalah ibadah yang sejati. Jadi sekali lagi, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari tingkatkan pemahaman kita tentang Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dan Dia selalu rindu untuk memberi yang terbaik, dan tiba waktunya untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya percaya saudara akan memiliki kerinduan yang sama dengan saya, yaitu untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sudah memberi yang terbaik buat kami. Dan kerinduan kami Tuhan, kami juga ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami tidak bisa memberi apapun Tuhan, baik yang bersifat materi ataupun finansial. Tetapi yang kami bisa beri adalah, kami ingin memberi hidup kami, sehingga Engkau boleh melihat bagaimana pribadi kami adalah pribadi yang menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, bahkan persembahan yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, tetap semangat, dan berilah yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Yang selalu ada dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti ini. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
Puji Tuhan saudara, pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saya berdoa firman Tuhan yang berkuasa itu yang memberi kekuatan kepada kita akan merubah hidup kita, memberi pengharapan kepada kita dan kita tidak menyerah dalam kehidupan ini. Diingatkan kembali untuk saudara bisa memberikan persembahan mingguan atau persembahan persepuluhan melalui bank transfer di rekening BCA atau juga melalui QR Code. Anda bisa memberikan persembahan melalui OVO, GoPay dan lain-lain. Saudara, itu akan tertera di screen sepanjang ibadah online ini berlangsung. Jangan lupa saudara juga bisa mengikuti ibadah minggu depan di jam yang sama. Saudara bisa mengikutinya dan juga bisa subscribe, follow dan pencet loncengnya di GBI Faith Unlimited @GBI Faith Unlimited untuk YouTube. Jangan lupa follow juga untuk follow Instagram gereja. Namanya sama @GBI Faith Unlimited. Saudara di sana bisa melihat pengumuman-pengumuman yang gereja sedang lakukan selama pandemi ini saudara. Ada ibadah youth, ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah kaum wanita, bahkan ada kaum sel saudara. Di situ kita sama-sama dikuatkan di dalam Tuhan, tidak sendiri menghadapi pandemi ini. Mari kita berdoa, kita mau tutup ibadah kita dan kita akan teruskan dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap firman yang disampaikan Tuhan sehingga firman itu dapat menjadi kekuatan bagi kami. Pada hari ini kami berdoa untuk jemaat yang memberi persembahan mingguan atau perpuluhan. Kami percaya Tuhan Engkau beracara untuk setiap jemaat-Mu yang memberi. Kami percaya Tuhan setiap apa yang jemaat beri akan menjadi dupa yang harum. Ajar kami untuk kami melakukan persembahan karena kami mengasihi Engkau, mengasihi rumah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang kekurangan Engkau cukupkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang butuh kesembuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Roh-Mu bekerja atas kami semua. Berkati untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan pada minggu ini dan minggu depan agar ibadah ini dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan bisnismu, diberkatilah kuliah dan studimu, dan diberkatilah untuk setiap apa yang menjadi rencana bersama Tuhan, dan kau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Haleluya, amin, amin, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau Alfa